Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada acara inti, kepada yang terhormat dan yang sama-sama kita cintai, Bapak Ustadz Rizal Al-Hassani selaku pendiri dan pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hassani, dan kepada para ustadz ustadzah serta kepada seluruh Bapak Ibu hadirin peserta Zoom pagi Al-Hassani yang kami hormati. Semoga kita bersama senantiasa dalam lindungan serta kasih sayangnya dan hidayahnya. Amin. Amin. Masuki acara inti yaitu mengurai ayat Al-Quran dengan metode Al-Hassani yang pada pagi hari ini mengurai Quran surat Al-A'raf ayat 159, 165, dan 166 oleh Ibu Karlina. Namun sebelum itu, kita sapa dulu Ustadz kita, Bapak Ustadz Rizal Al-Hassani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marani dan Bapak Ibu semuanya. Ya, apa kabar Ustadz? Sehat selalu? Alhamdulillah semua sehat, baik-baik aja Bu Marani. Alhamdulillah, semoga panjang umur, Amin, amin, senantiasa bahagia, sehat bersama keluarga tercinta. amin. Kemudian untuk Ibu yang berpartisipasi pada pagi hari ini, Assalamualaikum Ibu Klarina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya Ibu? Insya Allah. Baiklah, mari kita simak bersama mengurai ayat Al-Quran dengan metode Al-Hassani. Namun sebagai pembuka acara inti, kepada Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hassani, waktu dipersilahkan. Syukran Bu Marani. Afwan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat bisa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, yang mana nikmat ini tidak semua orang memberikan, hanya kepada orang-orang pilihan. Alhamdulillah. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan sapaan kepada kita semuanya, dan semuanya tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 159, 165 dan 166 bersama Ibu Karlina. Assalamualaikum Bu Karlina. Waalaikumsalam Bu ya. Di mana posisi Ibu Karlina sekarang nih? Di Bandung Bu ya. Oh Bandung ya, Alhamdulillah. Bu Karlina, dulu yang ngajak ke Harsani siapa Bu Karlina? Ibu Desi Yuniosari Bu ya. Oh, itu sama kuliah dengan Bu Desinya. Ya. Sekarang Bu Karlina tergabung kelas M2 bersama
Pak Muhammad Fauzi, Pak Master Jasmine, dan Pak Muhammad ya. Mudah-mudahan Ibu istiqomah bersama Quran. Siap ya Bu ya? 5965 dan 166 ya. Ya, Bu ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu, Karlin. Terima kasih, Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita dapat hadir pada Zoom di pagi hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Buya Rizal Al-Hasani yang telah menemukan dan mengajarkan metode gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, sehingga kita dengan mudah mempelajari Al-Quran. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada guru-guru kami di kelas M2 Malang, Pak Ustadz Fauzi, Ustadz Muharman, dan Ustadz Master yang telah membimbing kami dengan ikhlas dan sabar. Terima kasih saya kepada Uni Desi Yuniosari yang telah membagikan informasi untuk bisa bergabung di Al-Hasani yang saya cintai ini. Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman di kelas M2 Malang yang saling memberikan support dan motivasi, terutama kepada ketua kelas kami, Pak Arfah Kasim, dan Ibu Erma yang telah membuatkan PPT-nya. Semoga kita selalu kompak dan istiqomah, terus bersama sampai surganya Allah. Amin. Baiklah, Buya dan para peserta Zoom yang dirahmati Allah. Saya akan mulai dengan membacakan surat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 159, 165, dan 166. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Falamma nasu ma zukiru bihi anjainal ladzina yanhauna anis su' alladzina yanhauna anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 159 terdiri dari 11 penggalan. Penggalan pertama,
wa. Penggalan kedua, min. Penggalan ketiga, qaumi Musa. Penggalan keempat, ummatun. Penggalan kelima, yahduna. Penggalan keenam, bi. Penggalan ketujuh, al-haqqi. Penggalan kedelapan, wa. Penggalan kesembilan, di. Penggalan ke-10, hi. Dan penggalan terakhir ke-11, ya diluna. Uraian gramatikal Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 159. Penggalan pertama, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, min, merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ketiga, qaumi Musa, bentuknya KBN, terdiri dari kata qaumi dan Musa. Ciri KBN, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata benda nama. Kata benda pertama, qaumi, aslinya qaumun, karena didahului huruf jar menjadi qaumin, dan ber-KBM dengan Musa menjadi qaumi. Kata benda, ciri kata benda, didahului huruf jar dan diakhiri tanwin. Ciri tunggal, sesuai kamus, akar kata qawama menjadi koma. Berlaku kaidah 1, huruf sia, poin 2. Di dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun, dalam kamus Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Kata benda kedua, Musa, bentuknya kata benda nama, Musa. Arti KBN, qaumi Musa, kaum Musa. Penggalan keempat, ummatun, bentuknya KBKK, subjek tunggal. Ciri kata benda, berakhiran tanwin dan ta marbutoh. Ciri subjek, domah tain. Ciri tunggal, sesuai kamus. Akar kata amama dibaca amma. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda u'latun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 48, artinya umat. Penggalan kelima, yahduna, bentuknya KKSAD. Aslinya yahdiyuna. Huruf ketiga akar kata berupa huruf sia. Karena huruf sia identik dengan huruf sukun, maka terdapat 2 sukun berurutan. Salah satunya harus hilang. Yang hilang huruf sia akar kata. Untuk memudahkan bacaan, harokat kasroh di menjadi domah, menjadi yahduna. Ciri KKSAD, ya di awal kata dan waw sukuna di akhir kata. Pelaku hukum, akar kata hadaya, berlaku kaidah 1, huruf sia, poin 7. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat atau mati hidup. Maka tambahkan huruf sia di belakangnya dengan sistem try and learn. Pola fa'ala dalam kamus Mahmud Yunus halaman 480, artinya mereka sedang atau akan memberi petunjuk.
Penggalan keenam, bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan kedelapan, al-haqqi, bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali alif lam. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata haqqo dibaca haqqo. Pola fa'ala, pola kata benda fa'lun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 106 artinya kebenaran. Penggalan ke-8. Wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9. Bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-10. Hi merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-11. Ya diluna, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD, ya di awal kata dan waw sukunna di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya, hum. Akar kata adalah pola fa'ala dalam Kamus Munawir halaman 905, artinya mereka sedang atau akan berbuat adil. Arti Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 159. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaum Musa ada satu kaum, mereka memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengannya mereka berbuat adil. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 165, terdiri dari 23 penggalan. Penggalan pertama, fa. Penggalan kedua, lamma. Penggalan ketiga, nasu. Penggalan keempat, ma. Penggalan kelima, zukiru. Penggalan keenam, di. Penggalan ketujuh, hi. Penggalan kedelapan, anjaina. Penggalan ke-9, alladzina. Penggalan ke-10, yanhauna. Penggalan ke-11, ani. Penggalan ke-12, as-su'i. Penggalan ke-13, wa. Penggalan ke-14, wa akhadna. Penggalan ke-15, alladzina. Penggalan ke-16, zolamu. Penggalan ke-17, bi. Penggalan ke-18, azabin. Penggalan ke-19, ba'isin. Penggalan ke-20, bi. Penggalan ke-21, ma. Penggalan ke-22, kanu. Dan penggalan terakhir ke-23, yafsukuna. Uraian gramatikal Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 165. Penggalan pertama, fa, merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan kedua, lamma, merupakan huruf bermakna, artinya tatkala. Penggalan ketiga, nusu, bentuknya KKL. Aslinya nasiu. Huruf ketiga akar kata berupa huruf sia. Karena huruf sia identik dengan huruf sukun, maka terdapat dua sukun berurutan. Salah satu harus hilang. Yang hilang huruf sia akar kata. Untuk memudahkan bacaan, harokat kasroh si menjadi domah, hingga menjadi nasu. Ciri KKL, waw sukun alif di akhir kata. Pelaku hum.
Akar kata nasia. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 6. Dalam KKL, setelah dibuang huruf KKL-nya, tinggal 2 huruf berpola hidup keduanya. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Pola fa'ala dalam kamus Munawir halaman 1416 artinya mereka telah melupakan. Penggalan keempat, ma, merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan kelima, zukiru, bentuknya KKL pasif. Ciri KKL, waw, sukun alif di akhir kata. Ciri pasif, huruf pertama akar kata doma dan huruf kedua akar kata kasroh. Pelaku pasif hum, akar kata zakaro, pola fa'ala dalam kamus Mahmud Yunus halaman 134 mereka telah diingatkan. Penggalan keenam di merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ketujuh hi merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan kedelapan, anjaina, bentuknya KKL. Ciri KKL, na di akhir kata. Pelaku nahnu, akar kata najawa menjadi naja. Analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola af'ala dalam kamus Mahmud Yunus halaman 442. Artinya, kami telah menyelamatkan. Penggalan ke-9, alladzina merupakan kata penghubung jamak. Artinya, orang-orang yang. Penggalan ke-10, yanhauna, bentuknya KKSAD. Aslinya, yanhayuna. Huruf ketiga akar kata berupa huruf sia. Karena huruf sia identik dengan huruf sukun, maka terdapat 2 sukun berurutan. Salah satu harus hilang. Yang hilang huruf sia akar kata menjadi yanhauna. Ciri KKSAD ya di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Pelaku hum. Akar kata nahaya berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat atau mati hidup. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Pola fa'ala dalam kamus Mahmud Yunus halaman 471 artinya mereka sedang akan melarang. Penggalan ke-11, ani, merupakan huruf jar. Aslinya an, karena bertemu dengan alif lam sukun untuk memudahkan bacaan. Nun diberi harokat sehingga menjadi ani. Penggalan ke-12, as-su'i. Bentuknya KBKK tunggal. Aslinya su'an, karena didahului huruf jar menjadi su'in, dan diawali alif lam menjadi as-su'i. Ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali alif lam. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata sawa'a menjadi sa'a. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fu'lun dalam kamus Mahmud Yunus halaman 183
artinya kejahatan. Penggalan ke-13. Wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-14. Akhadna bentuknya KKL. Cirinya na di akhir kata. Pelaku nahnu, akar kata akhadha, pola fa'ala. Dalam kamus Munawir halaman 11, artinya kami telah menghukum. Penggalan ke-15. Alladzina bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-16. Zolamu bentuknya KKL. Cirinya waw sukun alif di akhir kata. Pelaku akar kata zolama, pola fa'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 248, artinya mereka telah zolim. Penggalan ke-17. Di merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-18. Azabin bentuknya KBSL. Aslinya azabun, karena didahului huruf jar menjadi azabin. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin di akhir kata. Ciri superlatif alif di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata azuba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 259, artinya siksaan. Penggalan ke-19. Ba'isin. Bentuknya KBSL. Karena ba'isin sifat dari azabin, sehingga harus sama-sama berharokat kasrohtain menjadi ba'isin. Ciri kata benda tanwin di akhir kata. Ciri superlatif ya, sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata ba'usa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Dalam kamus Munawir halaman 54, artinya yang pedih. Penggalan ke-20. Bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-21. Ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-22. Kanu bentuknya KKL. Cirinya waw sukun alif di akhir kata. Pelaku akar kata kawana menjadi kana. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala dalam kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya mereka adalah. Dan penggalan terakhir, penggalan ke-23, yafsukuna, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD ya di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Pelaku akar kata fasako, pola fa'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 316, artinya mereka sedang atau kan fasik. Arti Al-Quran surat Al-A'raf ayat 165. Falamma nasu ma zukiru bihi anjainal ladzina yanhauna anissu
Alladzina yanhauna anis su'i wa akhazna alladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Maka tatkala mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami telah menyelamatkan orang-orang yang melarang orang dari berbuat jahat, dan kami telah menghukum kepada orang-orang yang zalim dengan siksa yang pedih karena mereka dahulu selalu berbuat fasik. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 166, terdiri dari 14 penggalan. Penggalan pertama, fa, penggalan kedua, lamma, penggalan ketiga, atau, penggalan keempat, an, penggalan kelima, ma, penggalan keenam, nuhu, penggalan ketujuh, an, penggalan kedelapan, hu, penggalan kesembilan, kulna, penggalan ke-10, la, penggalan ke-11, penggalan ke-12, kunu, penggalan ke-13, hirodatan, dan terakhir penggalan ke-14, hosiina. Uraian gramatikal Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 166. Penggalan pertama, fa, merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan kedua, lamma, merupakan huruf bermakna, artinya tatkala. Penggalan ketiga, atau, bentuknya KKL. Aslinya, atau. Huruf ketiga akar kata berupa huruf sia. Karena huruf sia identik dengan huruf sukun, maka terdapat dua sukun berurutan. Salah satu harus hilang. Yang hilang huruf sia akar kata menjadi atau. Ciri KKL, waw sukun alif di akhir kata. Pelaku akar kata atawa. Berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 6. Dalam KKL, setelah dibuang huruf KKL-nya, tinggal 2 huruf berpola hidup keduanya. Maka tambahkan huruf sia di belakangnya dengan sistem try and learn. Atawa menjadi ata. Analog kaidah 1 huruf sia, poin 2. Pola fa'ala dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 254, artinya mereka telah sombong. Penggalan keempat, an, merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan kelima, ma, merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan keenam, nuhu, bentuknya KKL pasif. Aslinya nuhiyu. Huruf ketiga akar kata berupa huruf sia. Karena huruf sia identik dengan huruf sukun, maka terdapat 2 sukun berurutan. Salah satu harus hilang. Yang hilang huruf sia akar kata. Untuk memudahkan bacaan, harokat kasroh pada hi menjadi domah, menjadi nuhu. Ciri KKL, waw sukun alif di akhir kata. Ciri pasif, huruf pertama akar kata domah dan huruf kedua akar kata kasroh. Pelaku pasif akar kata nahaya, berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 6. Dalam KKL, setelah dibuang huruf KKL-nya, tinggal 2 huruf berpola hidup keduanya. Maka tambahkan huruf sia di belakangnya dengan sistem try and learn. Nahaya menjadi naha,
Analog kaidah 1 huruf sia, poin 2. Pola fa'ala dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 471, artinya mereka telah dilarang. Penggalan ke-7, an merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-8, hu merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-9, kulna bentuknya KKL. Cirinya na di akhir kata. Pelaku nahnu. Akar kata qawala menjadi qola. Berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 3. Dalam KKL, setelah dibuang KKL-nya, tinggal 2 huruf dengan pola full atau domah sukun. Maka tambahkan waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Penggalan ke-10, la merupakan huruf bermakna, artinya kepada. Penggalan ke-11, hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-12, kunu bentuknya KKP. Cirinya waw sukun alif di akhir kata. Berasal dari KKSAD, takunu, proses KKP-nya. Buang ta, ciri KKSAD-nya. Kemudian, karena huruf kedua akar kata berharokat domah, maka tidak diperlukan alif penolong. Untuk pelaku anta, huruf terakhir na diganti alif. Kemudian pelakunya antum, akar kata kawana, berlaku kaidah 1, huruf sia, poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kemudian kawana menjadi kana, berlaku kaidah 1, huruf sia, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya jadilah kalian. Penggalan ke-13, kirodatan bentuknya KBKK, objek jamak. Ciri kata benda, tanwin di akhir kata. Ciri objek, fathah tain. Ciri jamak, sesuai kamus. Akar kata, korida. Pola kata kerja, fa'ala. Kata benda tunggal, kirdun. Pola kata benda tunggal, fi'lun. Pola kata benda jamak, fi'alatan. Dalam Kamus Munawir, halaman 1104 untuk akar kata dan 1105 untuk kata yang dicari, artinya kera-kera. Dan penggalan ke-14, kosiina, bentuknya KBPA jamak. Ciri kata benda sesuai pola kata benda tunggal. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamak ya sukunna. Akar kata kosa'a, pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal kosi'a, pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fa'ilina. Dalam Kamus Munawir halaman 339, artinya yang terusir. Arti Al-Quran, surat Al-A'raf, ayat 166. Falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu kirodatan khasi'in. Maka setelah mereka bersikap sombong
dari apa yang mereka telah dilarang darinya, kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bu Karlina, Alhamdulillah. setelah murayat gimana rasanya Bu Karlina? Senang Bu ya, lega. Alhamdulillah. Nggak kebayang ya, Iya, dari tua kita murayat ya. Dulu waktu sama Bu Karlina aktif dulu kan? iya Bu ya. Bayang nggak pas pensiun kita tuh murayat? Iya, enggak Bu ya. Enggak ya. Iya. Itulah takdir ya Bu Karlina ya. Takdir berpihak pada kita, sehingga pada saat usia tua kita yang kita nggak pernah bayangkan, malah kita sekarang ada di komunitas Al-Quran ya. Semoga Iya. bisa istiqamah Bu Karlina ya. Amin, amin. Terima kasih doanya Bu ya. Amin, amin. Mumtaz Bu Karlina ya. Oke, Alhamdulillah. makasih Bu Karlina. Ya Bu ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf 3 ayat ya. 159, 165 dan 166 yang sudah dibawakan oleh Bu Karlina dengan tas. Namun eh, tidak tutup kemungkinan ada salah urai, salah salah sampaikan, salah eh, sampaikan salah hal-hal yang lain. Mohon kami dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Namun kalau ada benar itu semata-mata tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Maharani sebagai moderator kami kembalikan. Siap Ustadz, terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat kepada Ibunda Clarina telah mengurai ayat dengan Masya Allah mumtaz. Demikian tadi mengurai ayat Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran daripada itu hingga dapat dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.